sawit turwarenium borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yastyabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwa tuam dewa ya suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apasambhawa rahimam pundarya kaksir sabahya abhyantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadesiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaso dosa permadat kesamam Om santi 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 Berwisata ke Taman Ayun terdapat galeri yang menyimpan puluhan ogo-ogo dari berbagai daerah di Bali.
Basuki Cahayapurnama terdakwa perkara penodaan agama divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Ribuan mahasiswa Universitas Udayana Selasa siang menggelar aksi damai mendukung keutuhan NKRI. Menikmati segarnya air di Taman Wisata Pemandian Tirta Empul. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami membawakan berita menarik dan juga informatif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Saat merayakan Hari Raya Nyepi, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh warga maupun wisatawan adalah pawai ogo-ogo. Namun bagi Anda yang tidak sempat melihat pawai ogo-ogo, di kawasan wisata Taman Ayun ya, terdapat sebuah galeri yang menyimpan puluhan ogo-ogo dari berbagai daerah di Bali. Ogo-ogo biasanya memang disaksikan saat menjelang Hari Raya Nyepi. Namun kini khususnya bagi wisatawan domestik maupun internasional, untuk melihat ogo-ogo tidaklah harus datang ke Bali saat menjelang Hari Raya Nyepi. Terletak di kawasan objek wisata Taman Ayun Desa Mengwi Kabupaten Badung, di Galeri The Ogo-ogo Bali tersimpan puluhan ogo-ogo dari berbagai daerah di Bali. Pemiliknya adalah Ketut Nuada, seorang pelukis asal Banjar Pandi Desa Mengwi yang telah mengoleksi ogo-ogo sejak beberapa tahun lalu. Demi bisa mengumpulkan puluhan ogo-ogo ini, Ketut Nuada tiap tahunnya berkeliling mencari dan membeli ogo-ogo hasil karya dari berbagai banjar yang ada di Bali. Kecintaannya terhadap seni ogo-ogo membuatnya rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mewujudkan impiannya, hingga akhirnya pada tahun 2012 galeri ogo-ogo ini diresmikan. Antusias daripada generasi muda itu untuk bikin ogo-ogo itu sangat luar biasa dan juga sangat bagus-bagus sekali. Tetapi begitu mereka habis diarak, kadang-kadang ada yang dibakar juga, kadang-kadang yang tidak dibakar juga, ada ditaruh kadang-kadang di pinggir jalan, seperti tidak kurang terhormat lah gitu. Akhirnya pada saat itu kami berpikir, bagaimana caranya biar kami bisa mengambil mereka, atau kita kasih tempat yang strategis lah, yang bagus, di mana kita bisa impun mereka. Berbagai bentuk dan ukuran ogo-ogo mulai dari 3 hingga 5 meter ada di galeri ini. Agar tidak menimbulkan kebosanan, setiap tahunnya Ketut Nuada mengganti koleksinya dengan ogo-ogo yang baru. Sementara ogo-ogo yang lama biasanya dia jual kembali. Koleksi yang ada di galeri ini pun cukup menarik perhatian sejumlah pengunjung. So I come from India only, and we are also Hindus. Most of us are Hindus. So this is also primarily Hinduism. So what I feel is this is a different adaptation of Hinduism. How we follow slightly different from this. So although it is Hinduism both ways, but this is a different culture. So it's a very unique experience, very interesting, and quite a bit to learn. Untuk bisa melihat koleksi di galeri ini, pengunjung akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000 untuk domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Ogo-ogo sendiri merupakan sebuah perpaduan karya seni seperti seni patung, ukiran, seni lukis dan seni lainnya yang berbahan dasar dari anyaman bambu. Ukuran yang besar dan wajah yang menyeramkan merupakan gambaran sifat-sifat negatif yang ada pada manusia. Ogo-ogo biasanya akan diarak mengelilingi desa sehari menjelang Hari Raya Nyepi. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, masih mengenai ogo-ogo, pemuda Bali ciptakan ogo-ogo berteknologi sensor suara. Selain canggih, ogo-ogo ini juga dibuat menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Mengembangkan teknologi sambil melestarikan tradisi.
Seorang pemuda di Denpasar, Bali membuat ogoh-ogoh yang bisa bergerak hanya menggunakan suara. Mengusung tema Garuda Rijasa, ogoh-ogoh ini dilengkapi dengan sensor suara yang mampu membuat berbagai jenis gerakan. Ogoh-ogoh yang dibuat untuk menyambut Nyepi ini menghabiskan biaya sekitar 28 juta rupiah. Bersama dengan 4 orang rekannya dan dibantu oleh 200 pemuda di organisasi STT Dharma Laksana, ogoh-ogoh elektrik berhasil diselesaikan Made dalam waktu 3 bulan saja. Nah, untuk ide awalnya itu kan kita kan terdahulu Pak ogoh Bluetooth. Nah, kita sempat mendapat ejekan gimana kalau kita dulu dibilang ogoh robot. Kata mereka itu ogoh itu adalah yang dapat bergerak ketika adanya suara gamelan. Nah, dari sana kita ingin membuat ogoh-ogoh yang dapat membedakan suara gamelan dan membedakan timpu, sehingga ogoh ini dapat bergerak ketika mendapat ketukan yang pas dan suara yang pas. Selain menarik karena teknologi yang canggih, pembuatannya juga ramah lingkungan. Pasalnya, semua bahan-bahan yang digunakan memanfaatkan barang-barang bekas seperti koran, kardus, serbuk kayu, dan kulit telur. Dengan teknologi elektrik ini tentu tak mudah menggerakkan ogoh-ogoh dan tak sembarang orang bisa menggunakannya. Nah, untuk menggerakkan ogoh-ogoh ini diperlukan sensor suara. Jadi ketika alat musik kempul ini dipukul, akan terkoneksi dengan alat pendeteksi sensor suara. Tapi nggak bisa sembarangan nih, karena ogoh-ogoh ini hanya bisa digerakkan dengan ketepatan pukulan dan juga suara. Seperti ini. Lewat inovasi ini, pemuda STT Dharma Laksana berhasil masuk 8 besar nominasi perlombaan ogoh-ogoh tingkat kecamatan Denpasar. Nantinya ogoh-ogoh ini pun akan diperlihatkan ke masyarakat serta diarak keliling desa dalam upacara ngerupuk. Prita Kusuma, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Pasca dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, Basuki Cahayapurnama langsung mengajukan banding. Akan kami hadirkan berita selengkapnya saat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga.
Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NetCJ. Video-video terpilih akan tayang di Net 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Redaksi Net 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya bukan dengan mesin ya, Enjini. Pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Net 10, hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, terbang bebas lepas. Esmadeo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pasca dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, Basuki Cahayapurnama langsung mengajukan banding. Kuasa hukum Ahok menilai majelis hakim mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan dalam memutus perkara yang membelit Gubernur Jakarta itu. Mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pidana penjara selama 2 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Cahayapurnama. Ahok dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Atas putusan itu, Ahok beserta tim kuasa hukumnya langsung mengajukan banding. Jadi Pak Ahok tadi udah nyatakan banding. Sebelum lewat 7 hari itu, Pak Ahok mengatakan naik banding. Hakim kelihatannya berusaha membuktikan kesalahannya Pak Ahok, itu aja. Ada upaya hukum nih Pak. Ya itu yang saya bilang. Kenapa? Jaksa bilang yang terbukti 156. Bapak-bapak itu bilang 156A. Jaksa bilang putusan percobaan. Tapi bapak-bapak itu bilang enggak, masuk dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setelah divonis, seorang terpidana berhak mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat 2. Batas pengajuan banding adalah 7 hari setelah vonis dijatuhkan. Meski tidak wajib, terpidana dan kuasa hukum biasanya akan membuat memori banding yang berisi hal-hal yang menguatkan bahwa terdakwa tidak bersalah. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi nantinya bisa lebih ringan, tetap, atau justru lebih tinggi dari vonis Pengadilan Negeri. Chelsea Verhoeven, Yeri Wahyudi melaporkan untuk Net. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama terdakwa perkara penodaan agama divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Atas putusan ini Basuki Cahayapurnama serta tim kuasa hukumnya akan ajukan banding. Setelah bacakan berkas putusan terdakwa Basuki Cahayapurnama setebal 600 halaman, hakim langsung menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Basuki Cahayapurnama.
Majelis Hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Secara spesifik, pasal ini mengatur tentang seseorang yang mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya yang hanya menuntut 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Pemberhentian Ya, setelah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Basuki Cahayapurnama, Mendagri segera mengangkat Jarod Saiful Hidayat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Jarod akui siap memangku tanggung jawab yang selama ini diemban Ahok. Pemberhentian Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Salinan ini dibutuhkan untuk kemudian Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengangkat Jarod Saiful Hidayat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Setelah kami mengirimkan surat, kami dapat salinan, kemudian Kemendagri supaya jalannya pemerintahan di DKI sampai pelantikan gubernur definitif hasil pilkada serentak, Kemendagri akan menugaskan Wakil Gubernur DKI sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta sampai Oktober habis masa bakti. Hingga akhir masa bakti Oktober mendatang, Jarod Saiful Hidayat akan mengambil alih tugas Gubernur DKI Jakarta. Jarod pun akui siap mengambil tanggung jawab yang selama ini diemban Ahok. Mari kita tunggu aja prosesnya. Saya masih sangat panjang. Sehingga apapun juga, karena saya satu paket dengan Pak Gubernur, ya, saya selalu siap untuk membackup apapun juga, siap untuk mengambil alih tanggung jawab dan sebagainya, ya, siap untuk melindungi beliau juga, siap untuk membela beliau juga. Atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu 2 tahun penjara, Basuki Cahayapurnama nyatakan akan ajukan banding. Meski begitu, Ahok sudah langsung jalani penahanan di rutan kelas 1A Cipinang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk menekan angka kecelakaan, Polda Bali menggelar operasi Patuh mulai tanggal 9 hingga 22 Mei. Hari pertama operasi di Jalan Bypass Ngurah Rai Topati, petugas menilang 18 pelanggar lalu lintas. Puluhan personel gabungan Polda Bali menggelar operasi Patuh hari pertama di Jalan Bypass Ngurah Rai Topati dan Pasar Selasa sore. Selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan bermotor dan SIM, petugas juga menyasar sepeda motor yang tidak dilengkapi perangkat keamanan standar. Seperti pengendara sepeda motor trail ini, terkena tilang karena tidak dilengkapi lampu sein dan lampu stop belakang. Meski harus membayar denda tilang, pengemudi motor cukup terbantu dengan sistem online yang tidak harus menunggu sidang di pengadilan. Lebih enak kayak gini ya, bayarnya online, gimana ya? Kayak pekerja tuh bisa simpel gini ya. Karena online? Iya, karena online. Dalam operasi yang berlangsung sekitar 1 jam ini, petugas menilang 18 pelanggar lalu lintas. Pelanggaran terbanyak didominasi pengendara yang tidak membawa SIM. Tentunya pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan, ya, yang menyangkut kelengkapan dari kendaraan itu sendiri, karena ini kegiatannya sifatnya stasioner 21. Itu yang pertama, kemudian tentunya juga kelengkapan dari surat-surat. Andi mengimbau masyarakat selalu memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas, ada atau tidak ada operasi. Polda Bali akan kembali melanjutkan operasi Patuh hari ini dengan lokasi yang masih dirahasiakan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. 2 orang kurir narkoba jenis sabu-sabu dibekuk oleh Brimob Polda Bali di kawasan Lovina Buleleng. Dari tangan kedua tersangka diamankan 3 paket sabu yang siap edar. Nikmatnya barang haram narkoba jenis sabu-sabu ini ternyata merambah ke sejumlah kalangan. KDAA alias Jero Lembang dan Ketut S alias Nyamprut warga Bakti Seraga dan Tukat Munggah Buleleng ini dibekuk di kawasan Lovina Buleleng. Usai mengambil 2 paket sabu-sabu di seorang bandar di Desa Sidatapa Buleleng. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi hanya menemukan 1 paket sabu-sabu bekas pakai.
Tetapi setelah diperiksa lebih mendalam, akhirnya polisi berhasil menemukan 2 paket sabu dengan berat masing-masing 0,4 gram serta 0,34 gram. Barang haram tersebut dibuang di kawasan Traffic Light Lovina setelah ketakutan melihat aparat Polda Bali. 0,02 dan yang diketemukan di TKP yang dibuang oleh tersangka 0,34 gram. Patut ini jaringan baru tuh gimana Patut? Masih tetap jaringan lama. Jaringan lama, kami kemarin sudah langsung melakukan penggeledahan di Sidetape yang diduga yang memberikan kristal bening berupa sabu. Tapi di sana masih nihil. Kami juga sudah bawa tersangkanya langsung, di mana transaksinya, di mana mendapatkan barang itu. Menurut pengakuan tersangka KDAA alias juru lembeng barang haram tersebut dibelinya sebesar Rp500.000 dari seorang di Sidetapa. Tersangka menjelaskan barang haram tersebut akan dikonsumsinya berdua di rumahnya bersama rekan Ketut S alias Nyamprut. Tersangka yang telah menjadi target polisi ini mengaku telah menggunakan sabu-sabu ini sejak 7 tahun silam. Kedua tersangka dijerat pasal 112 dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka juru lembeng dan nyambut terancam hukuman 12 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Mencegah penyebaran virus rabies pada anjing di Buleleng, Dinas Peternakan Buleleng lakukan vaksinasi massal. Vaksinasi massal ini targetkan 91.000 anjing milik warga. Meningkatnya kasus gigitan anjing di sejumlah desa Buleleng, Bali membuat Dinas Pertanian dan Peternakan Buleleng kembali lakukan vaksinasi massal. Vaksinasi anjing peliharaan milik warga pertama kali dilakukan di Desa Tukat Munggah, Buleleng, Bali. Warga pun datang dengan hewan peliharaannya untuk divaksin yang telah disediakan oleh petugas kesehatan hewan di Stanak Buleleng. Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Stanak Buleleng, Wayan Susila menjelaskan, vaksinasi massal kali ini telah disediakan 70.000 ampul dosis vaksin. Vaksinasi massal ini dilakukan untuk meminimalisir dilakukannya eliminasi terhadap anjing liar di sejumlah desa di Buleleng yang disinyalir terjangkit rabies. Kita tahun ini melibatkan 17 tim vaksinasi. 17 tim vaksinasi yang terdiri dari 9 tim vaksinasi reguler dan 8 tim tim yang memang kita siapkan untuk menangkap anjing. Dan tahun ini juga kita melibatkan kader desa, yang tiap desa itu ada 2 kader masing-masing desa, sehingga kita ada 296 kader desa itu yang akan mengoptimalkan vaksinasi massal ini. Terutama kader desa itu nanti menyisir desa-desa yang memang tidak tervaksin oleh tim vaksinasi pada saat melakukan vaksinasi massal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Buleleng, kasus gigitan anjing di Buleleng setiap harinya mencapai 5-10 orang. Sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan Buleleng kini menyasar sejumlah desa yang memiliki kasus gigitan anjing tertinggi, yakni di kawasan Desa Tukat Munggah, Buleleng. Data kasus gigitan positif rabies di tahun 2016 sebanyak 15 kasus dengan 1 korban jiwa. Di tahun 2017, kasus gigitan positif rabies belum ditemukan, namun kasus gigitan biasa mencapai 240 gigitan. Vaksinasi massal yang menerjunkan 17 tim vaksinasi akan disebar di seluruh desa Buleleng. Vaksinasi massal ini akan digelar hingga 31 Juli mendatang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ribuan mahasiswa Universitas Udayana Selasa siang gelar aksi damai mendukung keutuhan NKRI. Akan hadir saat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Udah. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Get up.
hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Belanda itu adalah motor adan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection hanya di Net. Esmadewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Ribuan mahasiswa Universitas Udayana Selasa siang gelar aksi damai dukung keutuhan NKRI. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap segala gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan paham radikalisme yang mulai tumbuh di Indonesia. Sejak pukul 2 siang ribuan mahasiswa, rektor, dekan dan dosen Universitas Udayana mulai memadati bahu jalan PB Sudirman, tepatnya di depan kampus Udayana. Aksi ini merupakan deklarasi damai keluarga besar Universitas Udayana sebagai salah satu bentuk dukungan keutuhan NKRI dan menentang adanya paham radikalisme di Indonesia yang akhir-akhir ini mulai mengancam keutuhan NKRI. Aksi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh semua peserta aksi. Kemudian dilanjutkan dengan teatrikal yang menceritakan tentang kebinekaan Indonesia. Selanjutnya perwakilan dari sejumlah mahasiswa dan dekan melakukan orasi. Dalam orasi tersebut, sebagian besar menyuarakan tentang penolakan atas segala paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Bahwasanya kita ingin menolak paham-paham radikalisme yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi mereka. Terlepas dari sara ataupun apa, kami hanya mendukung bahwasannya kita tidak boleh diam. NKRI sedang dirongrong oleh paham-paham yang ingin menggeser ideologi dan kita ingin menunjukkan bahwasanya masih banyak pemuda yang peduli. Hal senada disampaikan Rektor UNUD Profesor Ketut Suartika. Saat ini memang sudah terlihat jelas paham radikalisme di Indonesia. Ya bangkitkan lagi lah prinsip-prinsip kebangsaan ini perlu sekali dibangkitkan. Jadi pada saat kita mulai menurun, kita bangkitkan lagi supaya jangan sampai ada perpecahan di sini, saya kira. Aksi damai ini diakhiri dengan pembacaan 4 pernyataan sikap. Salah satunya adalah menolak berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan kebinekaan seperti gerakan radikal, intoleran, dan terorisme yang berkembang di Indonesia. Usai pembacaan deklarasi, seluruh peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.
Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama APEC Counter Terrorism Working Group tingkatkan kerjasama penanggulangan serangan terorisme di lokasi objek wisata. Sebanyak 14 negara hadir dalam workshop di Nusa Dua Bali. Meningkatnya fenomena objek pariwisata sebagai soft target operasi jaringan terorisme BNPT bersama 14 negara yang tergabung dalam APEC City WG menggelar workshop mengenai ketahanan bisnis pariwisata terhadap dampak serangan teroris. Acara yang berlangsung di kawasan Nusa Dua Selasa pagi ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menko Polhukam RI, Gubernur Bali, Kepala BNPT Suwardi Alyus, serta Ketua APEC City WG James Nasipau. Workshop yang digelar oleh BNPT ini untuk meningkatkan kerjasama multilateral antara negara yang tergabung dalam upaya penanggulangan terorisme di lokasi objek wisata. Penanganan terorisme di objek wisata dianggap penting, karena jika terjadi serangan teroris dapat melumpuhkan aktivitas di suatu daerah. Belajar dari pengalaman bom Bali 1 dan 2 pada tahun 2002 dan 2005 silam, pemerintah dan masyarakat Bali butuh waktu panjang untuk memulihkan citra pariwisata Bali. Kalau satu destination dari tourism, ya, katakanlah tujuan wisata, digempur dengan aksi atau serangan-serangan terorisme, itu masih mati. Nah, bayangkan, sekali dia serang, bisa mematikan destination tourism, tujuan wisata yang ya sudah memerlukan suatu penanganan yang sangat serius dan bertahun-tahun. Oleh karena itu, workshop kali ini mencoba untuk mengidentifikasi serangan-serangan teroris ya terhadap tujuan wisata itu bagaimana, kaitannya bagaimana, caranya kita bagaimana. Dan ternyata memang banyak negara yang sangat care ya, terhadap masalah ini. Sementara itu, Kepala BNPT Suwardi Alyus menegaskan pentingnya workshop ini untuk meningkatkan kewaspadaan suatu daerah dalam menanggulangi serangan terorisme. Serangan teroris tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Dan sebab itu ada kemungkinan di mana saja. Oleh sebab itu kita perlu kewaspadaan. Nah, oleh sebab itu juga mesti kita siapkan skenario-skenario dalam rangka mengantisipasi itu semuanya. Nah, salah satunya kita membuat sharing sekarang ini, kita sebagai host, ini yang tujuannya bagaimana kita menghadapi semacam kalau ada serangan teror untuk daerah-daerah tujuan wisata yang khususnya akan berdampak luar biasa kepada kehidupan, khususnya di tempat-tempat tujuan wisata tersebut. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini akan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi semua anggota APEC City WG dalam melindungi dan menangani lokasi objek wisata di daerah masing-masing dari serangan teroris. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. PT Pelindo 3 pastikan tak akan jalankan proyek pembangunan pelabuhan Benoa tanpa rencana induk pelabuhan yang sudah disetujui. Sementara dana investasi akan dialihkan untuk pelabuhan di Banyuwangi dan Lembar. Wacana pembangunan perluasan fungsi pelabuhan Benoa oleh operator pelabuhan PT Pelindo 3 telah lama santer terdengar. Namun hingga kini realisasi masih terus menunggu adanya rencana induk pelabuhan yang disetujui semua pihak. Setidaknya izin dari 5 institusi harus dilengkapi untuk proyek ini, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali, dan Pemkot Denpasar. Sudah memperoleh rekomendasi dari pemerintah tingkat 1, yaitu Gubernur. Pak Menteri Perhubungan sedang menunggu rekomendasi dari pemerintah tingkat 2. Dan sudah ada pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh Kementerian Menko Maritim. Dan alhamdulillah ada satu progres, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diperoleh rekomendasi dari pemerintah tingkat 2. Rencana Induk Pelabuhan atau RIP adalah hal wajib yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. RIP akan menjadi pedoman dalam setiap proyek pembangunan ataupun pengembangan pelabuhan. Sementara sambil menunggu rampungnya perizinan RIP, PT Pelindo fokuskan investasi pada pembangunan pelabuhan di Banyuwangi dan Lembar, Nusa Tenggara Barat. 2 pelabuhan yang dianggap dapat menciptakan lahan investasi pariwisata baru. Gita Natalia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Akan kita kontrol di kirim dengan kapal tol laut.
Setelah melalui proses yang cukup lama, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air akhirnya terrealisasi. Pembangkit listrik yang merupakan hibah dari pemerintah kota Toyama, Jepang ini akan dimanfaatkan untuk pengoperasian 200 unit lampu penerangan jalan. Bupati Tabanan Eka Wiryastuti Selasa pagi melakukan prosesi peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di kawasan wisata Desa Jatiluwih. Proyek yang sudah dirancang sejak tahun 2014 ini merupakan proyek percontohan kerjasama antara Kabupaten Tabanan dengan pemerintah kota Toyama, Jepang dan Japan International Cooperation Agency. Dalam prosesi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah kota Toyama, Jepang serta sejumlah tim pemasangan instalasi turbin air. Bupati Tabanan Eka Wiryastuti menjelaskan, dipilihnya Jatiluwih karena kawasan ini merupakan warisan budaya dunia, sehingga nantinya bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Jatiluwih yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dan selanjutnya kalau proyek ini sudah berhasil dan bisa dirasakan manfaatnya cukup besar bagi para petani kita yang memang mayoritas penduduk kita adalah petani, ini akan kita kembangkan dan kita akan memfasilitasi untuk bisa dibawa ke seluruh Bali. Dari 10 turbin yang direncanakan, sementara akan dipasang sebanyak 4 unit instalasi turbin air yang merupakan hibah dari pemerintah kota Toyama, Jepang. Nantinya dari 4 pembangkit listrik ini akan dimanfaatkan untuk mengoperasikan 200 unit lampu penerangan jalan yang akan dipasang sepanjang 4 km di kawasan Jatiluwih. Tidak hanya turbin, pemerintah Toyama, Jepang juga akan memberikan bantuan berupa 2 buah mesin penggilingan padi yang pengoperasiannya akan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Proyek ini ditargetkan akan rampung pada bulan November 2017. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Anyar Singaraja Buleleng mengalami kenaikan. Harga bawang putih impor mengalami kenaikan hingga 100%. Sudah menjadi siklus tahunan, kenaikan harga sejumlah bahan pokok terjadi menjelang bulan Ramadan. Pantauan harga pada Selasa pagi di Pasar Anyar Singaraja, kenaikan tajam pada harga bawang putih yang mencapai 100%. Sebelumnya bawang putih impor dijual seharga Rp25.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak sepekan terakhir, diduga karena pasokan yang minim dari sejumlah agen bawang di Pasar Buleleng. Tak hanya bawang putih, cabai rawit juga mengalami kenaikan menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Bawang putih naik, bawang kecil. Cabai besar. Dikit. Kalau bawang putihnya dari kapan naik? Ada sekitar 2 mingguan ada dah. 2 minggu. Itu berapa sebelumnya? Sebelumnya 33. Sekarang udah 45 modal. 45.50. Apa sih Bu? Alasan dari agennya apa Bu? Nggak tahu, orang saya beli di sini. Stoknya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada stok, makanya mahal. Dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini, pembeli mengeluh dan mengurangi jumlah belanja dari sebelumnya. Aduh, naik semua. Gaji nggak naik. Gaji nggak naik. Rakyat kecil. Gimana? Kecil, dengan kenaikan gini Ibu gimana? Mengeluh nggak? Mengeluh. Gimana indah? Tetap dibeli atau gimana? Tetap dibeli tapi sedikit-sedikit. Mengurangi ya? Ya, dikurangin. Biasanya sekilo, ya beli setengah. Harapan Ibu gimana Bu dalam puasa ini? Ini kan semua kebutuhan ya, supaya diturunkan lah harganya gitu. Sementara itu, kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam dan telur ayam. Kenaikan daging ayam mencapai 2 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Diperkirakan kenaikan harga bahan pokok ini akan terus meroket hingga Lebaran mendatang. Masyarakat berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar agar harga bisa stabil. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda menikmati segarnya air di tempat pemandian Tirta Empul. Tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science.
hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys. Welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Everybody get up. Liburan di Bali memang tidak ada habisnya. Nah, di Gianyar ada satu lagi tempat wisata yang wajib Anda kunjungi, yaitu tempat pemandian Tirta Empul namanya ya. Netizen Melvi Abra mengirimkan videonya untuk Net Citizen Journalist. Menyegarkan jiwa dan pembersihan diri. Tujuan wisata yang satu ini mungkin cocok buat kamu yang dalam waktu dekat pergi ke Pulau Dewata, Bali. Pemandian Tirta Empul. Tirta Empul artinya air yang keluar dari tanah. Dibangun pada tahun 962 Masehi. Bila kamu ke sini, wajib memakai sarung dan ikat pinggang khusus. Terdapat pancuran air berbentuk seperti cangkang keong sebanyak 30 buah yang berderet rapi membujur dari barat ke timur. Tak hanya umat Hindu Bali dan masyarakat lokal saja yang melukat atau melakukan ritual pembersihan diri menggunakan sumber air suci. Pengunjung dan masyarakat umum pun diperbolehkan ikut melakukan prosesi melukat di kolam ini. Ritual pelukatan di kompleks pertirtaan suci ini biasa diawali dengan meletakkan canang atau sesajen di atas batu pancuran air. Kemudian canang diisi dupa yang dibakar dan didoakan. Setelah itu, ritual pelukatan dimulai dengan membasuh seluruh tubuh dari ujung kepala menggunakan sumber mata air suci dan diulang terus hingga sampai ke pancuran paling ujung. Di sisi kiri pura terdapat sebuah villa modern di atas bukit, dibangun untuk kunjungan Presiden Soekarno tahun 1954. Yang sekarang digunakan sebagai tetirah bagi tamu-tamu penting. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang belanja-belanja. Buat Anda jika ingin jalan-jalan ke Bangkok, Thailand, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Chatuchak. Di sana ada ragam souvenir khas, berharga miring tentunya ya. Lengkap semua di sana. Nah, kira-kira ada produk apa saja yang menarik di sana? Kita lihat video kiriman dari Citizen Journalist Gaby Kalisa. Baju-baju kekinian, tas, hingga aneka souvenir khas negeri Gajah Putih, Thailand. Yap, kamu bisa belanja semuanya di satu lokasi di Pasar Chatuchak. Nggak setiap hari, pasar ini hanya beroperasi di akhir pekan. Di sini ada 8.000 toko yang bisa kamu jelajahi. Netizen, Pasar Chatuchak ini sangat cocok sekali bagi wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh karena berbagai macam benda-benda unik khas Thailand dijual di sini. Salah satunya seperti yang saya beli, ini adalah dompet yang berbentuk gajah, ikon dari Thailand itu sendiri. Nah, catat ya, Chatuchak Weekend Market ini buka setiap akhir pekan mulai jam 9 pagi sampai 6 sore. Selamat berbelanja!
Nah, dari Bangkok, Thailand, sekarang kita ke Praha. Di sana juga tidak kalah asik juga ya untuk wisata belanja. Namanya adalah Pasar Rakyat Havelski Stresti. Kalau ke sana hati-hati kalap, souvenir khas Praha lucu-lucu dan pilihannya banyak sekali. Seperti video kiriman dari Prasetyono Harimukti berikut ini. Selamat datang di Pasar Rakyat Havelski Stresti. Tempat ini bagaikan surga oleh-olehnya kota Praha. Boneka-boneka cantik dan lucu, dan pernak-pernik penuh warna. Hati-hati, belanja di sini rentan bikin kalap, terutama karena harganya yang bisa ditawar semiring mungkin. Havelski Stresti termasuk pasar berusia lawas. Sejak 700 tahun yang lalu, pasar ini begitu dekat dengan kehidupan warga Praha. Selain tempat para pelancong berburu oleh-oleh khas, pasar yang buka hingga pukul 5 sore ini juga jadi tempat favorit warga Ceko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Buah dan sayuran segar lengkap tersedia. Dari mancanegara, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti serunya berburu oleh-oleh khas Pulau Dewata Bali di Pasar Kumbasari. Tetap di Net Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong, buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Ada alternatif tempat berburu oleh-oleh jika Anda sedang berlibur ke Pulau Dewata. Namanya adalah Pasar Kumbasari ya. Di sini Anda bisa membeli berbagai macam oleh-oleh khas Bali yang kualitas dan harganya tidak kalah dengan toko oleh-oleh modern. Biasanya kalau liburan selalu identik dengan pulang membawa oleh-oleh. Nah, kalau liburan di Bali ini ada beberapa lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk memburu oleh-oleh. Tapi kali ini tempat memburu oleh-oleh yang akan saya rekomendasikan berbeda. Jika biasanya yang kita ketahui adalah Pasar Seni Sukawati ataupun Pasar Seni Guang, pasar yang satu ini beda. Namanya Pasar Kumbasari. Pasar seni tradisional yang satu ini terletak tepat di jantung kota Denpasar. Tak jauh dari Pasar Badung yang kini sedang direnovasi pasca kebakaran tahun lalu. Pasar Kumbasari beroperasi sejak 1977. Yap, pasar seni tradisional pertama dan terbesar di Denpasar. Ada 4 lantai yang bisa dikunjungi. Lantai dasar area sembako, sementara lantai 2 khusus oleh-oleh khas Bali, termasuk baju barong yang banyak diburu wisatawan. Eits, lantai 3 dan 4 juga jangan sampai kelewatan. Disinilah banyak dijajakan benda-benda kreasi seni masyarakat Bali. Ada ukiran, lukisan, hingga anyaman. Materialnya juga beda-beda.
Ada yang dari kayu, bambu, logam, kaca, dan kulit kerang. Lengkap! Salah satu kios yang sering dikunjungi oleh wisatawan ketika berburu oleh-oleh di Pasar Kumbasari ialah kios yang satu ini, tempat-tempat berburu lukisan. Di sini ada banyak sekali lukisan yang dikumpulkan dari seniman yang ada di Bali. Harganya pun dari puluhan ribu sampai puluhan juta rupiah. Soal harga, Pasar Kumbasari cukup bersaing, alias nggak kalah murah dengan pasar tradisional lainnya. Namun di mata wisatawan, nama Kumbasari redup pasca kebakaran tahun 2000 silam. Harga bagus di sini, harga bagus untuk turis bagus. Ya, gift oleh-oleh untuk keluarga di Spanyol dan teman di Spanyol. Dibanding tempat-tempat lain, ya saya kira paling murah di sini sebetulnya. Di sini saya suka datang ke sini, tapi di Pasar Sukawati juga agak bagus. Tapi saya juga belanja di Legian, di Tegalalang juga. Jadi ya di mana-mana. Selain kurang begitu dikenal, 800 pedagang di sini keluhkan area parkir yang kurang bersahabat. Kalah bersaing dengan pasar oleh-oleh modern dengan segala fasilitas pendukungnya. Nantinya mungkin pemerintah sudah melihat kondisi Pasar Kumbasari ini. Mudah-mudahan nanti setelah rampung perbaikan Pasar Badung nanti diperhatikan untuk fasilitas parkirnya untuk ke depannya. Karena mungkin dari pemerintah keluh-keluhan perdagangan dari awal di Kumbasari itu hanya parkir aja. Tak sampai di situ, pemerintah setempat juga memasukkan Pasar Kumbasari dalam agenda City Tour Denpasar. Harapannya bisa mendongkrak kunjungan wisatawan. Satu lagi yang wajib diingat, Pasar Kumbasari buka 24 jam. Jadi, yang mau cari oleh-oleh kapan saja, bisa. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, matur suksma. Om Santi 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 Om. Taste in your tongue, smoke in your lungs, and I need your love, and I need your love. Salt on your skin is pulling me in, and I need your love, I need your love. I don't wanna say goodbye to another night. Watch you walk away. I don't wanna let it burn in the city lights and make the same mistakes this time. I don't wanna waste it, don't wanna waste it. I don't